Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelas 7J, program studi budidaya ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan morfologi ayam. Pada ayam terdapat 3 sistem organ. Yang pertama, sistem pencernaan, dan yang kedua, sistem reproduksi, ketiga, sistem pernapasan. Sistem pencernaan terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Dan yang kedua, esofagus atau kerongkongan, berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Dan yang ketiga, crop tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Keempat, proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan verticulus. Yaitu pankreas, berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. Keenam, hati, berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Ketujuh, usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi saat makanan. 8. Usus besar, berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasad renik di dalamnya. Yang terakhir yaitu 9, kloaka, berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Sistem reproduksi bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Kedua yaitu oviduct, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduct yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Ketiga yaitu infundibulum, merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduct dengan panjang 9 cm. Berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Keempat, magnum, merupakan saluran lanjutan dari oviduct terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur yang serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5 yaitu isthmus, memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selabut kerabang lunak. Keenam, uterus, merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Dan terakhir yaitu vagina, merupakan bagian paling belakang dari oviduct dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka, bagian akhir saluran reproduksi. Yang terakhir yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari 4 bagian. Pertama yaitu lubang hidung atau organares, adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua, larynx, adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian, udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawa. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk.
Tiga yaitu paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keempat yaitu kantong udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Itulah tadi penjelasan materi tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.